rumah sakit kan butuh perawatan, butuh pendampingan kalau misalnya mau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sekarang urgensinya apa? Kalau memang besok akan ditimpakan tahap 2 lagi ke kejaksaan, ya kan? Ya. Sudah, karena saat sekarang situasinya, kondisi statusnya Dr. Tiva Masro itu bukan tahanan berkaitan dengan pasal yang diduga dilakukan oleh Mas Roy Suryo sama Dr. Tiva. Penahanan sekarang ini hanya dikaitkan dengan rencana pelimpahan tahap 2. Jadi kalau penahanan dikaitkan dengan rencana pelimpahan tahap 2 karena sudah ada P21, beliau ini sudah wajib lapor 7 bulan lebih tiap hari Senin. Hampir 30 kali ya. Jadi ada kekecewaan gitu ya Pak? Bukan ya, kapan itu gini, 7 tiap hari Senin, ya, kemarin wajib lapor. Nah sekarang mau diserahkan pelimpahan tahap 2 hari Senin. Ya. Kenapa hari Jumat tiba-tiba ditangkap? Ini kan jadi pertanyaan nih. Apakah tidak bisa nanti pas hari Senin dibawa akan langsung dilimpahkan, atau Senin sebelumnya, 1 minggu sebelumnya disampaikan, Pak, Bu, ini akan dilimpahkan tahap 2. Mohon hari Senin depan hadir. Kan bahasanya bisa seperti itu, tidak model penangkapan yang mohon maaf loh. Saya kan tadi cara-cara penangkapannya menurut saya kan tidak profesional, ya kan? Sampai masuk ke kamar tidur istrinya Mas Roy, kan itu nggak benar. Apapun alasannya tidak bisa dibenarkan seperti itu. Nah, kemudian Dr. Tiva juga sama dipepet pada saat mau ujian, ya, disertasi beliau, ya, seperti itu di UI. Dipepet menjadi seperti teroris. Menurut saya kan ada etika penegakan hukum. Kemudian karena ini bukan akan ditangkap dengan perkara yang sedang ditangani, tapi berkaitan dengan berkas perkara yang akan dilimpahkan berbeda. Cara penangkapannya juga berbeda. Kalau penahanannya 20 hari kan juga pasti tidak sama gitu loh. Jadi mungkin ke depan sebaiknya diatur dalam peraturan kepolisian, ya kan? Setiap perkara yang akan dilimpahkan tahap 2 seharusnya tersangka diberitahu, bukan surat panggilan, pemberitahu aja akan dilimpahkan tanggal sekian menghadap selesai. Ya. Jadi seperti Kejaksaan Agung, ya, kan ada pedomannya, pedoman Kejaksaan RI nomor 1 tahun 2020. Ini harus segera dibuat oleh kepolisian setelah diberlakukannya Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang hukum acara pidana, seperti itu ya. Mudah-mudahan ini kan koreksi membangun. Jadi ke depan tidak ada lagi hal terjadi begitu. Kalau besok hari ini hari Senin akan diserahkan ke pelimpahan tahap 2, ya mengapa harus diambil malam-malam, tengah malam? Kan bisa dari rumah sakit langsung ke kejaksaan, karena ini sekali lagi penahanannya bukan penahanan berkaitan dengan perkara pidana yang sedang ditangani, tapi penahanan berkaitan dengan akan dilimpahkan ke kejaksaan. Sehingga itu suatu situasi yang berbeda seperti itu ya. Jadi kita tetap memberikan koreksi yang membangun pada penyidik bahwa perlakuan terhadap para tersangka, terhadap masyarakat, komunikasi dengan penasihat hukum itu harus tetap dibangun. Dan sampai penasihat hukum itu setelah diposisikan bahan dari penyidik atau penyidik pembantu. Menghormati hak asasi manusia itu juga diperlukan di sini. Jadi saya melihat seperti itu. Jadi karena tadi mau dipaksa, ya gini, negosiasi. Kenapa tidak bisa nunggu besok pagi? Aku bisa pagi jam 6 pagi atau jam 10 pagi langsung ke kejaksaan. Itu saja kan, ini kan hanya pelimpahan administrasi, tanggung jawab, tersangka dan barang bukti ke kejaksaan, itu saja. Bukan perkara baru yang masih ini ada sprindik, ada sprint penangkapan, enggak seperti itu. Ada pertanyaan Pak, kira-kira kalau perlakuan menjemput malam-malam seperti ini bisa dilaporkan ke Propam atau tidak? Karena itu gini, itu pun kalau dari rumah sakit ada aturan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan,
ada peraturan Menteri Kesehatan. Nah, ini harus diketahui dan dihormati oleh semua orang. Bukan harus diketahui oleh dokter saja. Dokter tidak pernah memulangkan pasien pada tengah malam, ya. Biasanya menjelang pagi hari atau sore hari. Jadi bukan hal yang sangat sulit, ya, apabila kita semua memperhatikan, menghormati undang-undang yang ada dalam negara kita ini. Kira-kira Pak, apa sih Pak motivasinya para polisi ini memaksa pemindahan itu tengah malam seperti ini Pak? Ya, saya tidak bisa mengatakan nanti tanpa bukti ya. Berarti ya, saya mungkin kurang pemahaman aja. Kurang pemahaman sehingga orang lupa tentang etika penegakan hukum seperti itu. Etika penegakan hukum yang menurut saya perlu diajarkan kembali di lembaga pendidikan. Sama misalnya, contoh ya, polisi di luar negeri misalnya. Contoh saya kan sering dulu dibanding Amerika. Kalau terlalu cepat menembak dan orang itu meninggal, itu dicek penyebabnya apa? Kurang latihan. Masuk pendidikan, latihan lagi seperti itu. Training itu perlu dilakukan seperti itu. Pilih perlu penyidik bagaimana etika tentang penyidikan berkaitan dengan hukum acara pidana kita yang baru. Tidak ada waktu terlambat lah seperti itu. Terus Pak, kalau ini rencananya kan akan dilanjutkan besok pagi nih Pak. Kalau kondisi kesehatannya Dr. Tifa dan Mas Roy belum membaik, gimana tuh Pak? Itu kan ada DPJP, dokter penanggung jawab pasien. Dokter penanggung jawab pasien yang bertanggung jawab. Bukan, jadi tetap penyidik harus koordinasi dengan dokter penanggung jawab pasien. Kalau dokter penanggung jawab pasien menyatakan belum bisa belum sembuh dan belum bisa dihadapkan ke kejaksaan, ya tidak bisa dipaksakan. Banyak. Koordinasi kan ini hanya pelimpahan 8.000 administrasi tersangka dan barang bukti. Kalau itu yang disampaikan secara administrasi, kemudian secara fisik, kemudian kejaksaan bisa hadir melihat apakah itu benar sakit di sini. Cukup itu aja. Apa yang sulit di dunia ini, di Indonesia ini kan tidak sulit.